antaranya bagaimana adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang halal, minuman dan makanan yang halal. Siapa yang selama 40 hari 40 malam dia memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, memakai pakaian yang halal, maka insya Allah doanya akan dimudahkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan hidup, diberikan umur yang panjang sehingga kita mendapati bulan Ramadan. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, mohon maaf mungkin dalam beberapa hari ini, dalam beberapa pekan ini belum bisa menampilkan video karena ada sesuatu hal. Mohon doa dari jamaah semuanya, mudah-mudahan tetap istiqomah untuk bisa berbagi share kebaikan kepada jamaah semuanya. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita, kajian kitab Arba'in An-Nawawiyah, memasuki hadis ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Zat yang maha baik, maha mulia, maha segala-galanya. Tidak ada yang tidak maha bagi Allah. Semuanya adalah maha semua, karena itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala, khususiyatullah, kekhususan miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah maha baik dan maha memberi kebaikan. La yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha baik tersebut, tidak menerima sesuatu apapun dari hambanya, dari kita semuanya, illa tayyiban, kecuali perkara yang baik juga. Perkara yang baik datang kepada Allah, maka Allah akan terima. Sedangkan sebaliknya perkara yang buruk datang kepada Allah, maka Allah akan tolak dibuat yang lain. Hadirin, bila seperti itu kenyataannya, maka wajib bagi kita untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan yang terbaik kepada Zat yang maha baik dari segala aspek kehidupan, dari segala sisi kehidupan. Nanti kita lanjutkan dalam hadis ini apa saja sih yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa-doa kita, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, ada syarat-syaratnya tentunya. Hadirin rahimakumullah, ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menerima yang asli, tidak menerima yang palsu. Ya. Ketika kita bersujud, yang dibalik sajadah, kita akan memahami siapa yang dibalik sajadah di saat sujud adalah qudratullah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa tidak menginginkan kepalsuan sujud kita, tidak menginginkan kepalsuan doa-doa kita. Allah menginginkan yang asli. Berarti kita di saat kita sujud, di saat kita sholat, sholatnya yang khusyuk. Di saat kita berdoa, doanya yang sungguh-sungguh, mintanya kepada Allah. Tidak meminta sambil guyonan, cengengesan, tapi disertakan rasa betul-betul kita ingin, disertakan rasa tolak yang tinggi.
Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, amaral mu'minina, telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Allah telah perintahkan kita semua sebagai umat Nabi. Tentunya bagaimana? Tentunya bima umira bihil mursalin, dengan seluruh perintah, dengan seluruh syariatnya Allah Subhanahu wa taala yang telah diperintahkan kepada para mursalin, para nabiyin, para nabi dan rasul. Apa yang diperintahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi perintah kita juga, yang menjadi tugas kita juga untuk kita amalkan, untuk kita tunaikan, untuk kita kerjakan, ya. Ini dikatakan umat adalah mengikuti nabinya. Yang menjadi syariat Nabi itulah syariat kita, itulah jalan kita, itulah amalan kita. Hari ini kita mengaku cinta Nabi, cinta Rasul, tetapi sesiapapun yang amalannya tidak sesuai dengan amalan Nabi, maka cintanya adalah dusta, ya. Baik jamaah, faqala, maka Nabi SAW mengutip satu ayat Al-Quranul Karim. Ya ayyuhar rusul, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasul. Wahai para Rasul, dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah dalam ayat ini yaitu kulu minat thayyibat, makanlah oleh kalian semuanya dari perkara yang baik, dari makanan-makanan yang baik, yang thayyib, ya. Makanan yang halal, makanan yang baik dimakan, maka akan menyehatkan badan, membuat tubuh, membuat badan ini semakin semangat untuk beribadah, semakin semangat dalam berdakwah. Tetapi sebaliknya kalau makanan yang dimakan adalah makanan tidak halal, maka menjadikan penyakit di dalam tubuh dan menjadikan tubuh ini berat untuk amal ibadah. Itu jemaah, ya. Jadi mohon maaf, bisa kita cek masing-masing. Fal yang yuril insanu illa ta'ami. Setiap diri kita dapat memperhatikan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Halal tidak makanannya, thayyib tidak minumannya, ya. Didapatkan dengan cara yang halal tidak. Ya, milik siapa kita makan, punya siapa kita minum. Ini harus jelas kehalalannya, ya. Jangan sampai makanan halal tapi dapatnya tidak halal, ya. Atau sebaliknya, haram, apalagi haram kedua, yang tidak boleh, ya. Jangan dilakukan. Kemudian perintah Allah lanjut ayat tersebut, wa'malu sholihah, dan beramalah dengan amalan yang soleh, beramal yang baik, soleh kepada manusia, soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan horizontal, hubungan vertikal, keduanya sama-sama baik. Inilah dikatakan soleh dari Allah. Jangan sampai hari-hari dermawan tetapi sholat subuhnya tidak pernah kelihatan di masjid. Nah, ini hanya soleh kepada makhluk, tidak soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim yang baik, dia akan soleh kepada makhluk, suka berbagi kepada makhluk, berbuat baik kepada tetangga, kepada saudara dan sebagainya, dan dia juga beribadah, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, kemudian maksudnya Allah berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian semuanya dari perkara-perkara yang baik, dari rizki yang telah kami berikan kepada kalian. Itu nanti makanan yang baik yang menurut kita tidak jijik, itulah halal, itulah kebaikan, ya. Allah perintahkan makanan yang halal ini supaya diri kita tetap sehat, ya, jarang sakit, ya. Kalaupun sakit cepat sembuhnya. Insya Allah kalau pola hidup kita terjaga, ya, kita akan diberikan kesehatan yang lama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa ini, kenapa seseorang ini hidupnya semrawut? Yaitu karena salah, ya, salah dalam pola, ya. Pola makan, pola minum, pola istirahat, dan kakean pola katanya, ya.
kebanyakan tingkah yang nyeleneh, keluar dari syariatullah, ya, yang bermacam-macam kemaksiatan seperti itu. Inilah menjadikan hidupnya ruwet. Karena apa? Polanya tidak teratur. Kalau kita hidup pola kita hidupnya teratur, insya Allah kita akan mudah diberikan aturan oleh Allah. Kita akan diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehat jasmani, sehat rohani. Baik, nabiyakumullah, kemudian dilanjutkan, tsumma dzakara rajul. Kemudian disebutkan ada seorang pemuda, ya, yang dia sedang dalam keadaan berdoa. Keadaannya bagaimana, kita cek. Yutilus safar. Pemuda tersebut ini memperpanjang perjalanannya, ya. Dia kelelahan dalam perjalanan. Karena zaman dulu perjalanan pakai unta hadirin, pakai kuda hadirin. Kalau sekarang ya pakai mobil, pakai pesawat. Kalau kita ya kayak dari Jawa Tengah sini Purworejo, bisa mau ke Jakarta, mau ke Surabaya, perjalanan jauh. Ya, bila dilakukan jalan jauh ini adalah salah satu ciri apa, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Orang yang bersafar, safarnya untuk ketaatan, maka doanya mustajabah. Lanjutan hadisnya, Ash'atha aghbara yamuddu yadaihi, ya. Dan rambutnya kusut dan berdebu, ya. Rambutnya kusut dan berdebu. Berarti ini melihatkan bekas-bekas perjalanan yang jauh, yang kelelahan, ya. Dan dia menengadahkan kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang panjang-panjang. Nah, maka orang tersebut mengatakan dalam doanya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, nyuwun niki ya Allah, nyuwun itu ya Allah, minta ini, minta itu ya Allah. Tetapi ada yang disayangkan hadirin, masa kayak kasihan. Ada yang disayangkan, sudah capek-capek melakukan perjalanan, ya, sudah bekas perjalanan sudah banyak, tetapi ada yang kurang bagus. Apa itu? Wa mat'amuhu haram. Apa yang dia makan tidak halal, alias haram. Makanan yang dia makan, entah jenisnya haram ataupun cara mendapatkannya haram, orang tersebut masih memakan makanan yang haram. Wa mashrabuhu haram, ya. Bahkan tidak hanya makanan saja, minuman yang dia minum dalam perjalanannya, dalam keseharian pun tidak halal. Bermakna haram juga yang menjadi minumannya, ya. Entah waktu itu minum khamr ataupun minum yang lain, minum yang memabukkan ataupun minum yang dilarang dalam Islam ini. Tidak hanya itu, tidak hanya makan dan minuman, wamal basuhu haram, dan juga pakaian yang dia kenakan dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu juga tidak halal pakaiannya, ya. Entah di toko dia mengambil, tidak beli, tidak izin kepada pemiliknya atau milik siapa di kos atau di dan sebagainya, yang jelas barang yang dia pakai, yang dia kenakan tidak halal. Wa ghutiya bil haram, ya. Dan ia dikenyangkan dengan makanan yang haram, ya. Ya. Seluruh keadaan tubuhnya, pakaiannya, makanannya, minumannya tidak ada yang halal. Maka Nabi tanyakan, fa'anna yustajab lahu. Oh, maka bagaimana keadaan orang tersebut dengan doa-doanya? Sekiranya ya kalau yang dia makan, yang dia minum, yang dia pakai kok tidak halal, apakah kira-kira doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya tidak, hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini, hadis yang ke-10 dari Arba'in Nawawiyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Dari hadis ini kita mendapatkan hikmah dan pelajaran yang sangat banyak, yaitu diantaranya bagaimana adab-adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pakaian yang halal, minuman dan makanan yang halal. Siapa yang selama 40 hari 40 malam dia memakan makanan yang halal, meminum minuman yang halal, memakai pakaian yang halal, maka insyaallah doanya akan dimudahkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terima kasih.
Sungguh keadaan hari ini yang begitu membingungkan, carut marahimullah. Tapi kita berusaha ya, untuk mencari perkara yang halal, apapun itu jenisnya ya. Karena sungguh hadirin, kalau bukan kita umat Islam, siapa lagi yang akan mencari mencari makanan ataupun mencari pakaian yang halal tersebut ya. Mohon maaf hadirin rahimakumullah, kalau ada yang mengatakan, Ustadz boro-boro nyari yang halal, ini aja mau nyari yang haram saja susah katanya, lalu apalagi mencari yang haram. Kita ganti sekarang rumusan kita adalah Bismillah ya Allah, walaupun kita mujahadah, walaupun kita dalam keadaan yang terjepit ataupun apapun keadaannya, kita tetap berusaha untuk semua barang dahar, barang minum, apapun itu dalam keadaan yang halal. Jangan sampai syubhat bercampur dengan perkara yang haram. Nanti siapa yang makan minum yang syubhat juga, maka syubhat juga agamanya. Ini kan jadi remang-remang, agamanya tidak jelas. Kalau makan minuman pakaian tidak jelas ya, dari sumber yang tidak jelas, maka dia pun dalam mengamal agama ini penuh dengan keraguan. Doanya pun geram yang tidak jelas, tidak yakin kalau akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak yakin itu karena dari makanannya kita tidak meyakinkan, meragukan. Maka bismillah hadirin, mari ya kita niatkan, kita tata sejak sekarang kehidupan kita, istri kita, anak kita. Kita sebagai seorang ayah, seorang bapak, kita bekerja siang dan malam katakanlah, kita berikan suapan kepada anak istri perkara yang halal. Kita mengingat anak kita soleh dan solehah, bukan? Kita mengingat istri kita juga solehah, bukan? Bagaimana kita akan mensolehahkan keluarga kita kalau kita memberikan kepada mereka rezeki yang tidak halal? Wa'iyatubillah ya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkara yang syubhat dan dari perkara yang haram. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah mengamalkan perintah-perintahnya, mengamalkan sunnah-sunnah nabinya, sehingga kita semua mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian jamaah rahimakumullah, semoga menjadi motivasi untuk kita semuanya menyambut datangnya bulan suci Ramadan ya. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan dapat berpuasa penuh selama 1 bulan penuh, tidak ada yang tertinggal meskipun hanya 1 hari. Karena ketinggalan 1 hari Ramadan, disebutkan dalam riwayat, tidak ada pengganti di hari yang lain. Mungkin puasanya bisa diganti hadirin, mungkin fidyahnya bisa dibayarkan hadirin, tapi nilai pahalanya tidak bisa sebanding dengan bulan Ramadan. Alangkah ruginya, alangkah menyesalnya orang yang menjumpai Ramadan dan terlewat sia-sia. Wa'iyatubillah min dzalik. Sekian jazakumullah. Terima kasih banyak dan mohon maaf. Kita jumpa lagi di dalam pertemuan selanjutnya, insyaallah hadis yang ke-11. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.